Sakit hati bisa mengubah seseorang menjadi nekat, bahkan menembus batas kemanusiaan. Arsad hanyalah pemuda miskin yang tulus mencintai Santi. Namun cintanya ditolak Kamu mentah-mentah orang oleh miskin, Pak Darman, tak cocok ayah untuk Santi, menjadi menantuku. karena perbedaan status. Penghinaan itu meninggalkan luka mendalam di hati Arsad. Dalam keputusasaan, ia memilih jalan gelap demi membuktikan diri pada orang-orang bahwa Arsad bisa kaya, terutama orang tua Santi. Dipandu oleh Ki Darha, seorang dukun ilmu hitam, Arsad melakukan ritual terlarang pesugihan tali mayat. Suatu pesugihan mencuri tali kafan dari jasad seorang perempuan perawan yang baru dimakamkan. Arsad diperingatkan oleh Ki Darha agar tidak tergoda oleh godaan gaib dari mayat. Biasanya, mayat yang diambil talinya akan kelihatan hidup dan akan merayu siapapun yang mengambil talinya. Setelah mengikat perjanjian dengan Ki Darha, Arsad berusaha mencari kabar tentang keberadaan gadis yang meninggal. Ternyata, iblis mengantar Arsad. Saat Arsad berada di sebuah warung kecil, Arsad melihat beberapa orang menggotong keranda. Dari desas-desus yang didengar di warung itu, yang meninggal adalah Murni, gadis Pak Doko yang meninggal akibat kecelakaan. Murni benar-benar perawan dan baru selesai SMU. Ini sesuai dengan syarat ritual yang dilakukan dengan Ki Darha. Sasaran yang akan diambil tali kapannya harus perawan asli. Kabar berita ini tentu sangat mengembirakan Arsad. Pada malam harinya, Arsad mendatangi kuburan Murni. Suasana sungguh mencekam. Ribuan makhluk halus melihat ke arah Arsad. Mungkin di antara mereka ada yang tertawa ataupun bertepuk tangan karena memang ada orang yang sebentar lagi akan menjadi teman mereka. Manusia yang bersekutu dengan iblis. Untuk beberapa saat, Arsad mengamati sekelilingnya. Setelah merasa aman, Arsad mulai melakukan penggalian kuburan Murni. Semakin lama galian yang dilakukan Arsad semakin dalam, dan akhirnya sampai pada papan penutup dari mayat Murni. Arsad pun tanpa ragu mulai melepaskan papan itu satu persatu, hingga terlihat bagian tubuh Murni yang berbalut kain kafan. Arsad segera melepas tali mayat yang melingkar di pinggang mayat Murni. Arsad cepat melipatnya. Namun baru saja Arsad akan memasukkan kain kafan itu ke dalam saku jaketnya, mendadak sebuah tangan memegang tangan Arsad. Arsad tersentak kaget. Arsad alihkan pandangan ke arah tangan yang dipegang tangan Murni. Lalu pandangannya beradu dengan wajah Murni yang tersenyum ke arah Arsad. Murni tersenyum dan berkata pelan, "Kenapa buru-buru, Bang? Mendingan kita bercinta dulu di sini," kata Murni menggoda. Kain kafan di tubuh Murni perlahan terbuka lebar, dan terlihat tubuh Murni yang molek tanpa busana. Sesaat lamanya Arsad melihat tubuh Murni. Hasrat kelelakiannya mulai muncul. Murni terus menggoda Arsad dengan senyum lembutnya. Arsad seperti tak bias menghindari ajakan Murni. Namun di saat kritis itu, Arsad teringat akan bisikan dari Ki Darha. "Ingat Arsad, kalau kamu melayani nafsu iblis mayat, ritualmu akan gagal, dan kamu pun akan ikut pula menjadi mayat." Arsad tersentak dan segera melompat naik ke atas kuburan. Tanpa pikir lagi, Arsad langsung pergi meninggalkan kuburan Murni. Setelah berhasil membawa kain kafan milik Murni, Arsad tak membuang waktu sedikit pun. Dengan napas masih terengah dan tangan gemetar, ia segera mendatangi Ki Darha. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, kain kafan itu diritualkan. Mantra-mantra kuno dilantunkan, asap kemenyan memenuhi ruangan, dan sejak saat itu, sesuatu berpindah ke dalam diri Arsad. Sejak ritual itu dilakukan, Arsad merasakan kekuatan aneh mengalir dalam hidupnya. Segala hal yang sebelumnya mustahil mendadak terasa mudah. Bisnis yang bahkan belum sempat ia rencanakan, satu persatu mulai menemukan jalannya sendiri. Sebagai pengangguran tanpa modal, Arsad sebenarnya tak punya apa-apa. Namun suatu hari, pandangannya tertumpuk pada sebidang tanah yang akan dijual. Tanpa alasan jelas, sebuah ide muncul di benangnya. Ia berniat membantu menjual tanah itu. Ajaibnya, tak lama kemudian ia bertemu kembali dengan teman lamanya semasa SMP yang kini telah menjadi pemborong properti besar dan sedang mencari lahan strategis. Kesempatan itu tak disia-siakan. Arsad segera menemui pemilik tanah tersebut. Mereka sepakat
Arsad akan mendapat upah 10% jika tanah itu terjual. Tanpa ia duga, tanah itu bernilai miliaran rupiah. Transaksi berlangsung cepat, tanpa hambatan. Dan dalam waktu singkat, Arsad menerima upah yang bahkan tak pernah berani ia impikan sebelumnya. Dari situlah segalanya berubah. Uang hasil penjualan tanah menjadi modal usaha pertama Arsad. Ia kembali mendapatkan ide lain, membuka dealer mobil kecil-kecilan. Sekali lagi, segalanya terasa dimudahkan. Setiap transaksi berjalan mulus. Pembeli datang silih berganti. Kesepakatan selalu sesuai dengan keinginannya. Pengaruh kain kapan gaib itu semakin nyata. Kekayaan Arsad melonjak drastis. Dari seorang yang dulu tak punya apa-apa, kini ia menjelma menjadi orang berada. Dengan kepercayaan diri yang baru, Arsad kembali mendatangi Santi, perempuan yang sangat ia cintai. Kali ini bukan dengan tangan kosong. Dan benar saja, orang tua Santi yang dahulu menghina dan menolaknya, kini tak lagi berkeratan. Kekayaan telah mengubah segalanya. Arsad pun menikahi Santi. Dari luar, keduanya tampak hidup dalam kebahagiaan sempurna. Namun kebahagiaan itu perlahan mulai retak. Arsad merasakan sesuatu yang berbeda. Kain kapan yang ia pegang mulai kehilangan kekuatannya. Keberuntungan tak lagi sekuat dulu. Ia tahu satu hal, ritual itu harus diulang. Dan untuk itu, ia membutuhkan kain kapan yang baru. Sekali lagi, Arsad mulai mencari kabar kematian. Kali ini ia mengandalkan berita dari media sosial. Hingga sebuah kabar dari YouTube menarik perhatiannya. Seorang artis dangdut cantik bernama Lena dikabarkan meninggal dunia akibat overdosis obat. Usianya muda, terkenal, dan yang terpenting, masih perawan. Membaca kabar itu, senyum tipis terukir di wajah Arsad. Karena baginya, itu bukan sekadar berita duka. Itu adalah kesempatan baru. Arsad datang menemui Ki Darha dengan wajah gelisah. Ia menceritakan semuanya tanpa ada yang disembunyikan. Tentang kekuatan tali mayat yang kian melemah, tentang tanda-tanda kegagalan ritual, hingga kabar kematian seorang perawan bernama Lena. Mendengar itu, mata Ki Darha menyipit tajam. Tanpa ragu, ia memberi perintah singkat namun mengerikan. Tali mayat harus diganti. Malam itu juga. Tanpa membuang waktu, Arsad berangkat menuju kompleks pemakaman tempat Lena dikuburkan. Malam menggantung pekat di atas nisan-nisan tua, angin berdesir membawa bau tanah basah dan kematian. Dengan langkah hati-hati, Arsad menyusuri deretan kubur hingga akhirnya matanya menangkap gundukan tanah yang masih merah. Kuburan yang belum lama ditutup. Itulah milik Lena. Dengan napas memburu dan hati dipenuhi ambisi, Arsad mulai menggali. Tanah terasa lunak, seolah mudah menyerah pada cangkulnya. Tak lama, liang kubur terbuka. Arsad turun ke dalamnya. Tangannya gemetar saat meraih kain pembungkus jenazah, tali mayat yang ia incar. Namun tiba-tiba, tarikan itu tertahan. Sebuah tangan dingin mencengkram tali tersebut dari arah dalam. Arsad terpaku. Perlahan, sosok Lena menampakkan diri di hadapannya. Wajahnya terlihat utuh, bahkan memesona dalam cahaya rembulan yang menyelinap ke liang kubur. Tatapannya kosong namun menggoda, senyumnya samar namun memikat. Arsad bukan dilanda takut, ia justru terhipnotis. Suara Lena berbisik pelan, merayunya, membuat pikiran Arsad keruh. Kesadaran dan niat awalnya mulai runtuh. Nafsu mengaburkan akal sehatnya, dan tanpa ia sadari, ia telah melanggar pantangan paling berbahaya dalam ritual yang dijalaninya. Ketika Arsad akhirnya tersentak dan tersadar akan kesalahannya, semuanya sudah terlambat. Tanah di sekeliling liang kubur bergerak sendiri. Dinding kubur runtuh perlahan, menutup jalan keluar. Arsad berteriak, berusaha memanjat, namun tanah basah itu terus menelan tubuhnya. Dalam sekejap, liang kubur kembali utuh, sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Malam kembali diam, dan ritual Arsad pun hancur bersama dirinya. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di kisah Pocong Tukang Bakso.